Halo semuanya, salam. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini sangat beda sekali. Kenapa saya menutupi orang yang di depan saya ini? Karena memang ini privasi. Tapi dia ingin mencari sesuatu tampatan hati. Memang dia nggak perjaka, dia duda, tapi duren, duda keren. Duda keren, cakep, tampan, menawan. Nah, aku yakin banyak cewek-cewek yang nanti kalau andainya saya buka topengnya pasti banyak yang suka. Karena memang duren dia, duda keren. Usianya nggak tua amat, nggak begitu tua juga. Ya kira-kira masih kepala tiga lah, tiga menuju tiga lebih lah. Kepala tiga gitu. Dia mempunyai satu orang anak. Tampan, menawan, cakep, duda punya anak satu. Pasti nanti jadi idola banyak yang nonton ini. Jadi siapa nanti yang ingin eh, lebih tahu tentang dia, lebih ingin tahu kriterianya, misalnya suka, nanti bisa tanya ke biodatanya. Biodatanya tersimpan di saya, nanti tinggal di kolom komentar saja gitu. Tapi seperti biasa, sebelum saya mengorek duda tampan yang di depan saya kali ini, saya akan membacakan sesuatu dulu. Ini tentang seperti biasanya ya, seperti biasanya Neptu dan Neptu. Karena ini kan masih di bulan Asyuro. Jadi saya ingin mengutarakan tentang Neptu dulu. Tapi nanti setelah Suro, nanti akan ada versi lain lagi yang bikin heboh lagi. Yang bikin apa untuk mengawali, mengorek orang yang di depan saya. Oke? Sekarang saya akan membahas tentang kelahiran anak berdasarkan waktu. Jadi kelahiran anak berdasarkan waktu itu mitos atau fakta itu terserah Anda. Saya hanya sekedar ingin memberitahu. Misalnya kalau anak itu lahir pagi, itu kedepannya nanti dia akan ringan kehidupannya. Itu kalau kelahiran pagi. Terus ada yang nanya, Lek, kalau antara maghrib dan isya itu gimana? Kalau antara kelahiran antara maghrib dan isya itu biasanya untuk anak itu berat hidupnya. Tapi semua terserah Anda mau percaya atau tidak. Tapi ya saya hanya ingin mengedukasi saja gitu. Terus antara maghrib dan isya itu biasanya anaknya itu sering nangis gitu loh. Mungkin di satu sisi memang ada yang bilang dia itu sering nangis karena tidak suka namanya. Jadi biasanya uh, kalau misalnya anak-anak itu kan sering nangis, itu biasanya dia kalau orang-orang zaman dahulu, orang tua termasuk orang tua saya juga zaman dahulu itu biasanya namanya diganti gitu. Ada yang bilang tuh oh, itu namanya karena keberatan terlalu panjang, terlalu apa gitu. Jadi namanya dibuat simple tapi yang bagus, yang modern juga gitu. Jadi memang dia sering nangis gitu. Biasanya dia memang tidak suka namanya yang berikan oleh orang tuanya. Jadi digantilah yang lebih bagus lagi, yang lebih simpel, nggak panjang-panjang juga gitu loh. Yang pokoknya kayak gitulah istilahnya zaman dahulu gitu. Tapi semua juga tergantung pada Anda semua. Terus kalau misalnya anak nangis tengah malam itu kamu jangan merasa apa anak ini sakit atau anak ini apa. Jangan. Anak yang nangis tengah malam itu eh, kalau menurut saya itu bagus. Kalau menurut orang tua kayak dulu itu kayak gitu. Ya memang mungkin susah bagi ayah atau ibunya gitu memang kelihatan kayak susah tengah malam kok nangis terus kayak gini. Itu sebetulnya seorang anak itu instingnya tinggi. Dia menangis tengah malam itu karena dia meminta rezeki pada Tuhan buat kedua orang tuanya gitu nah. Termasuk kamu punya anak ya Nang ya? Punya anak. Punya. Punya anak. Nah, anak
Sesayang apa nang kamu sama anak? Aku kalau ngomong soal anak ini sedikit memang agak sedikit ini loh ya, sedikit melo karena anak menurut saya itu segalanya, segalanya. Tapi nantilah kalau bahas-bahas itu nanti aku bisa nggak bisa ngomong kita skip saja, kita skip saja ya. Oke, kita skip, kita ngomongnya anak nanti saja lah, kita skip dulu saja. Jadi kalau misalnya anak itu kalau nangis di tengah malam itu jangan susah, itu biasanya memang anak itu dia meminta ini rezeki pada Tuhan buat kedua orang tuanya gitu loh. Terus kalau misalnya ini lahir kalau hari Jumat itu gimana? Kalau lahir hari Jumat itu anak itu penyabar dan penyayang. Seperti yang kemarin yang sudah saya bilang itu gitu. Terus kalau misalnya anak yang suka ini sering ikut bapaknya itu gimana karena ada yang nanya kayak gitu juga terkadang ada yang nanya kayak gitu. Oke, kalau anak yang memang dia suka banget sama bapaknya, sering ikut bapaknya kemana dia pergi ngikut saja, itu biasanya seorang anak yang mempunyai ini kemauan tinggi, biasanya seperti itu. Terus satu lagi, anak yang jarang ditanyakan kabarnya. Misalnya kan ada tau banyak yang memang betul orang tua punya anak tapi nggak sering ditanyakan entah kabarnya entah apa. Beda kalau misalnya anak pertama sama anak yang terakhir itu beda gitu. Itu biasanya itu malah anak yang paling berbakti tuh. Jadi semua terserah Anda. Mungkin Anda salah satu ada yang merasakan seperti apa yang kata-kata yang sudah saya bicarakan tadi. Nah, untuk kali ini saya akan mengorek durian yang di depan saya kali ini. Durian, duda keren. Oke, sambil saya eksekusi ya Nang ya. Ini mau tak buat yang ini ya Nang ya, yang keren, yang bagus. Pokoknya nanti biar cewek-cewek itu pada takluk dengan ketampanan Muna. Oh ya Nang, apa kabarnya hari ini? Oh baik. Baik, syukur alhamdulillah kalau baik. Terus ini Nang, untuk hari-hari sekarang ini kerjanya apa saja? Biar nanti cewek-cewek juga tahu Nang kerjaannya gitu. Kerjanya merantau. Merantau Nang, mengarungi samudera atau mengarungi lautan hati Nang. Atau mengarungi lautan cinta ini. Merantau ya Nang ya? Iya. Tapi selama merantau emang nggak ada wanita yang singgah di hatinya Nang? Belum ada. Belum ada. Masih ini ya, masih baper sama cinta pertama. Masih nggak bisa melupakan istri yang pertama kah? Tapi tenang saja Nang, di sini nggak ada yang bakal mengenal kamu. Saya jamin tidak akan ada yang mengenal kamu. Aduh, ini batuknya sudah mulai batuk-batuk soal asmara. Tapi kita skip, kita tanya yang lain lagi. Nang, memang benar mencari jodoh kamu? Iya. Iya, mencari jodoh. Terus misalnya Nang, kriteria cewek idamanmu itu yang seperti apa? Untuk kriteria cewek idamanmu, contohnya Nang, misalnya ingin yang masih muda belia, masih imut, atau gimana? Ya maunya nyarinya ya apa ya sepadan lah. Jadi tidak mau yang masih gadis atau yang imut gitu, nggak mau? Enggak. Memang carinya yang janda apa yang gadis? Atau yang gadis nggak apa-apa asal usianya tidak terpaut jauh? Ya, nyarinya ya yang janda. Yang janda? Iya. Oh, jadi gini ya,
Saya minta maaf buat yang gadis-gadis, karena kalau untuk yang gadis-gadis sekarang pintunya tertutup buat gadis-gadis. Dia carinya yang janda, karena mungkin dia di sisi lain juga siapa tahu janda biasanya kan punya anak gitu. Karena dia juga punya anak, tapi anaknya nggak ikut dia. Mungkin kalau dia cari janda, mungkin yang ada anaknya dia bisa menyayangi seperti anaknya juga, karena dia anaknya nggak ikut dia. Tapi dia memang sangat sayang sekali pada anaknya. Saya tahu itu. Karena saya mengenalnya gitu. Oh, jadi carinya yang janda ya, Nang ya? Iya. Janda. Terus kalau misalnya, karena kan aku yakin yang nonton ini mungkin nggak dari yang dekat-dekat sini. Kalau misalnya dari jauh gitu, kira-kira sejauh mana nah yang ini yang kamu prediksi bisa kamu menerima itu jauh sampai mana, misalnya dari Jakarta atau dari mana gitu. Ya namanya kalau jodoh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Oh gitu, jadi walaupun jauh nggak apa-apa ya, Nang ya. Jauh di mata, dekat di hati. Itu dulu. Itu dulu. Tapi sekarang kalau jauh di mata ya diembat orang. kasihan ya guys. Kasihan ya guys. Enggak lah, Nang, sebetulnya bukan soal diembat orang atau gimana. Misalnya kalau jauh juga, sini juga banyak toh, Nang, yang merantau jauh, istrinya ditinggal di rumah. Itu juga enggak ada kok yang model. Ya ada, cuman kan yang ganggu-ganggu aku yakin pasti ada lah. Cuman kan semua tergantung pada si ceweknya juga gitu. Tapi aku memang nggak mau mengorek jauh yang itu sih, Nang. Saya karena biar bagaimanapun aku nggak mau ngomongin sisi jeleknya seseorang. Saya di sini hanya ngomongin sisi kebaikan gitu loh. Jadi memang di sini kan intinya saya ingin ngorek kamu soal perjodohan gitu loh. Siapa tahu nanti kamu dapatnya memang betul-betul yang karakter kamu, yang mau nerima kamu apa adanya, terus yang mau janda, terus yang itulah pokoknya itu. Yang oke lah, yang oke pokoknya, yang cantik, yang menarik tentunya. Tapi skip dulu. Sekarang saya juga aku yakin banyak yang ingin tahu tentang kamu, Nang. Banyak yang ingin tahu tentang kamu. Kalau sudah di depan saya, biasanya orang memang harus pandai cerita, harus pandai ngomong. Kalau kamu memang agak sedikit malu, privasi oke, nggak masalah. Pakai topeng pun bisa. Orang nggak akan mengenalin kamu. Tapi memang bisa digarisbawahi, orang yang di depan saya memang orangnya cakep, tampan memang dia. Dia memang kerjanya merantau, iyalah merantau. Tapi biar semua tahu juga, Nang, itu kan kamu merantau itu kerjaan tetap atau freelance? Freelance. Atau memang itu misalnya kerjaan sampingan saja? Ya kerjaan sampingan. Sebetulnya ini dia memang merantau itu kerjaan sampingan. Dia juga punya kerjaan sampingan lain yang memang menurutku sangat bagus. Contoh sedikit ya, Nang ya. Contoh sedikit saja. Contoh sedikit saja. Ini dia sering kerjanya itu loh, yang dapat uangnya banyak-banyak itu loh. Kemarin saya lihat histori kamu, Nang. Itu pakai uang tumpuan gitu loh. Iya, historimu pakai uang tumpukan itu. Sebetulnya saya nggak percaya, Nang, karena alah paling itu uang inilah, uang dari download aplikasi gitu. Ternyata memang ada nongol wajahnya. Jadi aku yakin itu memang betul-betul uangnya. Tapi next itu ganti yang lain lagi saja. Kita bahas yang lain lagi ya, Nang ya. Pokoknya kerjaan sampingannya bagus lah kalau menurut saya. Oke. Memang ini kalau dilihat orang yang punya uang banyak atau enggak itu terlihat dari segi fantasi wajahnya nan rupawan, Nang. Wajahmu kan memang wajah-wajah bos, Nang. Dengan rambut tipis gitu biasanya memang
kriterianya bos. Terus ada satu lagi ini loh, ikon bos yang nggak bisa ini hilang dari apa? Misalnya, oh bos itu terlihat dari rambutnya yang tipis. Ini rambutnya tipis. Terus ada yang bilang, oh bos ini perutnya gede gitu. Ini saya sepil. Ini perutnya juga gede karena ini bos. Oke, oke, kita sepil lagi karena gini, yang di depan juga masih banyak yang antri juga seperti biasa. Itu sampai ada yang pura-pura nelpon sambil mondar-mandir, ada yang liatin sini terus, tapi nggak apa-apa lah. Saya sudah izin karena memang seperti biasanya toh kalau saya lagi capek itu memang untuk meredakan kecapean saya dengan cerita ngobrol kayak gini, canda tawa. Karena saya nggak ngerokok. Kalau misalnya saya ngerokok, mungkin saya ngerokok dulu gitu. Jadi kalau saya buat mengusir lelah itu seperti ini, canda tawa seperti ini gitu. Terus kita bahas lagi cowok yang di depan saya kali ini. Nang, memang ini Nang, menurut kamu selama kamu merantau itu memang tidak ada cewek yang mendekati kamu? Atau memang sebelumnya ada, cuman memang kamu kurang klik atau kurang gimana gitu? Soal cewek itu belum saya pikirkan. Loh, kok gitu? Kalau Nah? di perantauan. Oh, kalau di perantauan. Saya fokus cari kerja dulu. Maksudnya fokus ke kerjaan sampingan itu dulu. Kerja samping-samping kayak gitu, sampingan-sampingan kayak gitu ini enggak Nang mempengaruhi cintanya sering nyamping-nyamping gitu? Enggak, maksud saya cintanya itu nyamping-nyamping itu maksudnya nyamping ke kanan, nyamping ke kiri, misalnya kalau ada yang sana ikut ke sana gitu. Oh gitu, enggak kayak gitu. Misalnya gini lah Nang, ini kalau ini ngomong soal dewasa ya, kalau ini kita ngomong soal dewasa, oke. Karena gini Nang, kalau seorang cowok biasanya seorang cowok sendiri sudah nggak punya istri, terus dia kerja merantau, aku yakin Nang, mungkin mungkin kalau soal jajan, kalau soal makan itu dia bisa nahan. Tapi kalau soal yang satu itu kan kayaknya nggak bisa Nang. Kalau soal kalau yang satu itu kan nggak bisa. Oke lah, mungkin 1 minggu bisa tahan dia kan. 2 minggu oke lah bisa. Tapi kalau sudah berbulan-bulan Nang, biasanya kalau seorang cowok itu nggak dikeluarkan, itu bahaya banget. Jadinya kan prematur. Terus lebih parahnya lagi, kalau itu nanti keluarnya dari atas, itu jijik Nang. Jadi keluarnya kalau dari atas itu jadinya ingus Nang. Jorok sekali. Oh, itulah yang saya maksud kayak gitu Nang. Jadi kamu kok bisa untuk mempertahankan itu sampai udah berapa tahun itu kok bisa? Atau memang kamu sering ini Nang, sering ke tempat kamu mulai melirik-lirik saya. Kamu tidak zaman di zona ini. Kamu tidak zaman di zona ini. Kamu sudah mulai melirik-lirik saya. Tapi kali ini kamu harus jujur. Tenang. Saya garis bawahi tidak ada yang tahu tentang kamu, Nak. Kamu sudah melirik saya. Kayaknya. Tapi terserah Nang, kamu mau jawab atau tidak, atau di next saja. Tapi saya pertanyaannya seperti itu. Kamu tahan berapa lama untuk seperti itu? Karena kalau untuk seorang cowok untuk berlama-lama memang aku yakin tidak bisa. Aku yakin tidak bisa. Siapapun dia itu, entah orang yang dari kalangan bawah sampai kalangan atas, kalau sampai segitu lamanya, aku yakin tidak bisa. Pasti ada jalur-jalur yang entah nggak tahu saya jalur tikus.
Kira-kira kamu sering jajan, Nang? Namanya jajan juga nggak pernah kok. Nggak pernah ya? Oh, Nggak begitu demen aku kalau jajan kayak gitu. gitu. Oh, jadi memang betul-betul kamu ini ya, Nang ya. Mungkin yang seperti kamu ngomongkan tadi ya, tidak seperti suka itu ya sudah. Mungkin lewatnya jalur tikus itu ya. Sudah nggak nyaman. Kamu melirik saya terus berarti kamu sudah di zona tidak nyaman. Oke lah, karena sebelumnya saya ingin bahas tentang anak juga, tentang apa juga. Tapi lirikan matamu kayaknya mengisyaratkan sudah tidak zaman di pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, sekarang kita next saja. Intinya kamu memang sekarang cari jodoh ya, Nang ya. Oke, cari jodoh. Jadi intinya buat yang sudah nonton, kalau yang mau nanti bisa tanya, terus nanti kalau ingin tahu biodatanya nanti tak kasih tahu. Simpel saja itu tadi, dia pengennya janda, punya anak nggak apa-apa, yang umurnya kira-kira nggak lebih jauh dari kamu, juga nggak lebih rendah dari kamu ya, Nang ya. Yang penting janda. Kata dia janda lebih menggoda. Kata dia loh. Tapi kalau saya tetap kesetiaan yang paling utama itu buat saya. Oke, buat semuanya salam. Bye.